El Príncipe atau Sang Pangeran. Demikian julukan yang disematkan pada seorang pria kelahiran Adrogues, sebuah kota di Provinsi Buenos Aires, Argentina, bernama Fernando Redondo. Gelandang bertahan elegan yang kini berusia 53 tahun namun tetap terlihat awet muda tersebut, memperkuat Real Madrid selama 6 musim pada periode 1994 hingga 2000. Selama memperkuat Madrid, pemain bertinggi 186 cm tersebut selalu bermain konstan. Bersama dengan Brian Laudrup, Fernando Hierro dan Manuel Sanchis, Redondo berhasil mematahkan dominasi dari FC Barcelona. 2 gelar La Liga musim 94-95 dan 96-97, 2 gelar Liga Champions musim 97-98 dan 99-2000 serta 1 gelar Piala Interkontinental tahun 1998 berhasil digenggamnya. Namun tak ada yang menyangka, laga final Liga Champions tanggal 24 Mei tahun 2000 menjadi laga terakhirnya di Madrid. Situasi yang tidak pernah terlintas di benaknya. Ia yang saat itu menjabat kapten tim mengangkat Piala Champions seusai Madrid menghempaskan Valencia 3-0. Di situasi lain, Florentino Perez, pemenang pemilihan presiden baru Madrid secara rahasia sudah memiliki agenda untuk mendepaknya ke AC Milan. Madrid jelas bukan klub pertamanya. Seperti kebanyakan pemain sepak bola, karir profesional Redondo dimulai di negara asalnya Argentina. Ia memperkuat Argentinos Juniors pada tahun 1987 sebelum bergabung dengan kontestan La Liga Spanyol Tenerife sejak 1990 hingga 4 musim lamanya. Sejak Redondo masuk, Tenerife yang hampir terdegradasi di musim 1989-90 berhasil tampil jauh lebih baik. Bahkan di musim 1992-93, Tenerife menduduki posisi kelima klasemen dan lolos ke kompetisi Piala UEFA. Madrid mulai mengendus talenta Redondo. Tidak butuh waktu lama, musim 1994-95 Redondo sudah berhasil diboyong ke Santiago Bernabeu. Redondo merupakan pemain gelandang bertahan yang sebenarnya tidak memiliki skill, kecepatan maupun akselerasi melewati pemain lawan yang luar biasa. Namun ia memiliki kemampuan lebih dalam mempertahankan bola. Berbekal kecerdasan dalam membaca pergerakan lawan, ia jarang melakukan tackle dan lebih sering memotong alur bola. Visi bermain Redondo adalah menyisir lapangan tengah hingga sisi kiri. Ketika sudah berada di sisi kiri, ia tidak melakukan umpan silang. Ia memilih terus merangsek mendekati kotak penalti dan mengirimkan umpan mendatar. Satu yang paling mengesankan dari Redondo ialah teknik back heel yang menjadi ciri khasnya melewati lawan. Ke menang 3-2 dan maju ke semifinal. Di laga tersebut aksi Spartanya membuat lini tengah United tak berdaya. Padahal bercokol kuartet gelandang hebat United yaitu David Beckham, Paul Scholes, Roy Keane dan Ryan Giggs yang sangat ditakuti di Eropa. Rangkaian aksinya itu membuat publik Old Trafford terhenyak. United kesulitan mengembangkan permainan dengan keberadaan Redondo di lini tengah. Sepanjang laga itu hampir semua bola lepas jatuh ke kaki Redondo. Penampilannya pun dipuji oleh Sir Alex Ferguson dan wasit yang memimpin laga kala itu. Redondo pasti memiliki semacam magnet di kakinya. Dia fantastis. Tidak bisa dipercaya. Tiap kami membangun serangan, bola selalu gagal di dia, setiap kali. Kami berusaha menghentikan semuanya, tapi Redondo selalu memberikan skenario berbeda untuk kami, ungkap Sir Alex. Back heel Redondo merupakan salah satu hal terindah yang pernah saya saksikan di atas lapangan, ucap Pierluigi Collina, wasit yang memimpin jalannya pertandingan tersebut. Kiprah yang luar biasa ditorehkan oleh Redondo di Real Madrid selalu dikenang oleh pecinta sepak bola. Tidak terkecuali duelnya dengan Zinedine Zidane di final Liga Champions musim 97-98 tanggal 20 Mei tahun 1998 kala Madrid bertemu dengan Juventus. Kemampuan serta daya jelajah yang ciamik Redondo berhasil menghentikan semua kreativitas Zizou di lapangan tengah Bianconeri. Juventus pun akhirnya takluk oleh 1 gol yang dilesakkan oleh penyerang Montenegro, Predrag Mijatovic. Pria yang bernama lengkap Fernando Carlos Redondo Neri itu pernah memberikan pernyataan bahwa ia tidak ingin pindah ke klub lain. Saya merasa benar-benar terintegrasi di klub ini. Bagi saya, tidak ada alasan untuk pergi dan bermain untuk klub lain. Saya ulangi, Madrid adalah rumah saya, dan sejauh itu tergantung pada saya tidak melihat alasan untuk menginginkan yang lain, ujar Redondo.
Namun secara mendadak kecintaan sang pemain pada Madrid harus berakhir secara menyedihkan. Keberpihakannya kepada Lorenzo Sanz dalam kampanye pemilihan presiden klub tahun 2000, membuatnya jadi pecundang di mata pesaing Florentino Perez. Nasib buruk bagi Redondo, Lorenzo Sanz yang menjabat presiden klub sejak 1995 tersebut kalah. Florentino Perez pun menguasai Madrid. Sejumlah sumber menyebut bahwa secara rahasia Florentino Perez melakukan negosiasi dengan AC Milan terkait transfer Redondo. Selain dianggap berseberangan politik, Redondo juga menjadi salah satu sumber dana untuk mendatangkan Luis Figo yang merupakan janji kampanye besar Perez. Pelatih Madrid kala itu, Vicente Del Bosque, adalah orang pertama yang mengetahuinya. Ia dengan tegas mencegah agar transfer tersebut terjadi. Namun Redondo tetap dilego ke AC Milan dengan transfer 17 juta euro. Tentu saja kepindahan Redondo dari Madrid ke AC Milan menimbulkan banyak pertanyaan bagi Madridista. Untuk mencegah nama baiknya tercemar, Redondo lalu menjelaskan bagaimana dirinya bisa terbuang ke San Siro. Aku ingin memberimu fakta, tidak ada seorang pun dari Real Madrid yang menghubungi saya untuk memberitahu apa yang terjadi. Saya diberitahu bahwa informasi ini sudah diberikan kepada agen saya. Saya meneleponnya dan dia mengkonfirmasi bahwa dia telah berbicara dengan Milan dan bahwa kesepakatan itu disetujui. Saya mengerti situasinya tetapi itu bukan keputusan saya untuk pergi. Klub menginginkan saya